sebenarnya siapa yang boleh ke pasar? Semua orang boleh ke pasar. Ya, nggak harus ibu pergi ke pasar kan? Betul. Keadilan sosial tidak akan terjadi tanpa adanya Jaya. Kalian nggak lihat ini sayap Garudaku? Mana? Hai kawan setara. Kali ini podcast yang sangat spesial karena kita semua dari komunitas setara disatukan dalam satu sesi seperti ini. Dan kali ini teman-teman ketemu sama Kak Idon. Halo Kak Idon. Hai. Halo Kak Via. Hai. Dan Kak Isti. Dan ada aku sendiri teman-teman, bisa dipanggil Inces. Kita ketemu lagi setelah tahun lalu kita berproses bersama di komunitas setara. Gimana kabarnya teman-teman? Siapa duluan? Via dulu. Kak Via dulu. Kenapa aku? Gak apa-apa ya udah. Kabar aku baik. Kebetulan masih sering bertegur sapa dengan teman-teman di komunitas setara juga. Sempat sama Idon juga beberapa kali mengisi kegiatan komunitas setara yang ada di Bali, bekerja sama dengan beberapa seniman, beberapa event juga yang sempat diadakan di sini. Jadi kayaknya Aku adalah orang yang paling sering kamu temui dari teman-teman lainnya begitu. Kita berdua. Kita juga tinggalnya deket. Deketan. Betul, kita di deket daerah. banget. Tetangga sebetulnya. Tetangga kan. sebetulnya, nggak ada sekilometer lah sebenarnya tinggalnya gitu. Oke. Kalau Kak Idon gimana kabarnya? Kabarnya baik banget. Terus ya banyak berproses dan banyak berubah sih dari tahun lalu ke arah yang lebih baik. Gitu. Kak Isti gimana kabarnya Kak? Sehat, alhamdulillah, dan bersyukur sekali diajak lagi ke Kopernik, ke Ubud untuk ketemu teman-teman baru dari cohort 2 plus beberapa teman-teman cohort 1. Oke, alhamdulillah jadi kita kali ini bisa ngobrol-ngobrol nih. Selama 1,5 tahun itu apa aja yang terjadi di kehidupan kita gitu ya teman-teman ya. Kalau ngomongin tahun lalu kita belajar bareng di komunitas setara, itu apa sih teman-teman yang paling teman-teman inget, yang teman-teman highlight banget dari pembelajaran tahun lalu? Mungkin dari Kak Idon dulu. Kan sebetulnya banyak banget yang kita pelajarin ya. Ini udah 1,5 tahun jadi aku sebagian udah agak lupa. Cuman akhirnya menjadi di refresh lagi semenjak kita ikut yang kemarin Loka Karya yang kedua. Yang paling aku ingat masuk di memori mungkin pada saat kita itu belajar tentang hubungan gender dan lingkungan. Hubungan gender dan ketahanan pangan, sandang juga. Terus kemudian kita belajar tentang interseksionalitas. Itu sih yang paling yang paling aku ingat. Terus kemudian jadi pengen belajar lagi, pengen cari tahu lagi ini hubungannya ke arah mana aja ya, atau ada mungkin hal-hal lain yang mungkin aku belum tahu, mungkin juga ada hubungannya. Karena kalau kita ngebahas gender pasti ngebahas hal yang sangat luas ternyata gitu. Oke, thanks Kak Idon. Kalau Kak Isti, apa yang paling kakak highlight dari pembelajaran tahun lalu? Tahun lalu semuanya seru sih. Jujur yang paling kebawa mimpi itu sesinya Kanisi ya. Karena sebenarnya tahun ini Kanisi datang lagi. Namun aku bersyukur hadir di tahun lalu. Karena hadir tahun lalu itu lebih ke hands on experience. Berusaha mengalami walaupun gak 100% persis seperti teman-teman dengan disabilitas. Tapi benar-benar kebawa mimpi. Merasakan bagaimana menjadi seorang tuli, menjadi seorang tunanetra. Itu benar-benar berkesan banget. Dan semua-muanya sih sebenarnya berkesan. Tapi itu satu yang paling aku ingat. Kalau Kak Via? Idem, tapi kalau jawab idem nanti dikeluarin dari podcast ini. Enggak. Sebenarnya kurang lebih sama semuanya. Karena sebegitu banyak materi dan apa-apa aja yang udah dipelajari dan berkembang selama 1,5 tahun ini. Sebenarnya kalau aku pribadi lebih banyak pengaruh perubahan ke diri sendiri sih. Gimana relasi dengan diri sendiri akhirnya jadi berubah gitu. Relasi dengan sesama, relasi dengan pasangan. Bagaimana aku akhirnya berinteraksi di tempat kerja. Kebetulan kan aku guru, jadi aku mengajar anak-anak. Bagaimana aku melakukan pembelajaran dengan anak-anak tuh jadinya ada sedikit pergeseran lah dari sebelumnya gitu. Kalau aku pribadi sih lebih banyak ke perubahan-perubahan secara personal yang akhirnya itu membawa dampak ke luar diri aku gitu.
Oke, jadi banyak banget yang kita pelajarin tahun lalu dan apa yang kita pelajarin itu membawa perubahan baik dari diri kita secara pribadi maupun ketika kita berinteraksi Iya. gitu ya. Terus kalau Kalau misalkan Kak Ince sendiri, kalau yang aku paling diingat? sendiri Betul. Perubahan status, bukan? itu Bukan. salah Iya. satunya Aku ya. juga. Iya benar. Iya, tentang bagaimana kita juga berelasi supaya setara gitu ya. Karena kalau dalam hubungan tidak setara itu nanti akan menimbulkan kekerasan, Yes. menimbulkan rasa insecure kayak gitu. Itu salah satu yang aku highlight banget gitu. Terus kemarin kan kita nggak cuma belajar secara offline, tapi kita ada lanjutan belajar online. Heeh. Itu berbulan-bulan ya teman-teman ya. Itu Betul. 6 bulan, 1 tahun ya, 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan, 6 bulan 6 bulan, lebih ya? setengah 6 tahun. bulan lebih terus Yes. setelah itu kita juga belajar dari praktek baik teman-teman yang melakukan inisiatif-inisiatif. Nah dari sekitar 6 bulanan lebih itu ada teman kita yang sangat semangat dalam pembelajaran dari sharing online itu, yaitu Kak Isti. Hampir Iya. setiap pertemuan itu Kak Isti tuh Selalu ada ya. join Selalu terus. ada ya. Dia udah jadi operator Zoom itu. Iya, gitu. benar. Jadi kayak setiap kita mulai meeting dia sudah siap gitu, admin. Dan selalu bertanya, mengapresiasi teman-teman, bahkan ngirimin bukunya Kak Isti ke teman-teman termasuk ke aku. Makasih Kak Isti. Sama-sama Aku dong. kok belum dikirim buku? Oh iya, Karena Allah. kan itu kan apa sih orang-orang yang beruntung Orang saja. yang beruntung aja, pada oke. saat itu. Nanti masih Oke. ada beberapa. Oke, Kak Isti, apa sih Kak Isti pembelajaran dari sharing secara offline maupun online itu yang paling mengena ke Kak Isti, dan kenapa Kak Isti semangat banget gitu untuk ikut sharing secara online-nya itu hampir nggak pernah absen? Kalau aku meyakini ilmu itu harus selalu diupdate ya. Kemarin kan aku sempat diajak mengisi juga ya satu sesi gender dan spiritualitas. Sebagai seorang perempuan sufi, muslim sufi, aku meyakini bahwa mencari ilmu dari lahir sampai nanti aku dikremasi, bukan liang lahat, itu adalah jihad fisabilillah. Jadi sebenarnya perjuangan yang baik adalah mencari ilmu terus dan memanfaatkan ilmu untuk kebaikan bersama. Jadi mumpung difasilitasi oleh Genset dan teman-teman Genset, kenapa harus disia-siakan begitu sih Inces? Oke, keren banget ya teman-teman ya. Tepuk tangan dulu buat Kak Isti. Terus Kak Via tadi kan sempat nge-mention tuh, Kak Via sebagai pengajar mengaplikasikan nilai-nilai kesetaraan dan materi-materi yang dipelajari waktu kita tahun lalu itu ke sebagaimana mendidik dan juga berelasi gitu Kak. Mungkin boleh sedikit di-sharingkan apa perubahan yang Kakak dapatkan apalagi ketika mengajar kepada anak-anak sebelum dan setelah mengikuti komunitas setara Kak. Sebelumnya sebenarnya nggak ada yang berbeda terlalu jauh karena mungkin secara tidak sadar sebenarnya sudah memperlakukan anak-anak dengan cukup setara sebelumnya. Cuma aku jadi memikirkan bahwa kedepannya anak-anak ini akan punya harapan yang sangat luas, harapan yang sangat besar untuk terjun ke masyarakat yang lebih adil dan setara karena banyak orang-orang muda seperti kita, terus juga udah banyak juga teman-teman lain di luar sana yang sudah mulai aware, sudah mulai peduli, sudah mulai banyak melakukan gerakan-gerakan atau inisiatif terkait dengan nilai-nilai ini gitu. Jadi kayak aku kedepannya optimis kita akan punya generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai ini, kita akan punya lingkungan yang lebih harmonis lagi, lebih baik lagi, bukan hanya harmonis dalam dirinya, tapi juga harmonis di lingkungan sekitar, harmonis untuk berelasi dengan sekitar gitu. Jadi aku percaya akan ada harapan-harapan yang lebih baik sih di anak-anak aku gitu. Amin. 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 Kak Via tuh kalau boleh tahu mengajar di sekitar Bali sini juga ya Kak ya? Iya, aku mengajar di salah satu sekolah di sini. Jadi sebenarnya aku dari Bandung tapi aku udah 7 tahun tinggal di Bali gitu. Oke, makasih Kak Via. Terus ke Kak Idon. Kak Idon ini kan kesehariannya itu menenun ya Kak ya? Betul. Mungkin boleh juga di-sharingkan pembelajaran tentang bagaimana itu menenun, terus tradisi dan pembelajaran yang kemarin Kakak terima waktu Genset yang angkatan pertama itu gimana Kakak aplikasikan di dalam keseharian Kak Idon ini?
Kalau untuk menenun pastinya yang yang aku terima itu pelajaran banyak banget sebetulnya dari apa yang kita pelajari selama setahun belakangan ini. Yang aku bisa aplikasikan akhirnya di tempat aku adalah bagaimana bisa mengedukasi tim aku, mereka-mereka yang bekerja juga, mereka-mereka yang sebagai artisan juga yang menenun gitu. Karena selama ini kan masalahnya itu kita kadang kalau misalkan dapat orderan nih, itu tuh selalu masalah itu di waktu, pembagian waktu. Jadi kadang ibu-ibu penenun, bapak-bapak yang juga bikin motif, yang melakukan pencelupan warna, itu kadang selalu terhambat sama pembagian tugas di rumah gitu. Nah biasanya karena ya namanya penenun, di tempat aku rata-rata umurnya sudah lumayan tua. Jadi sudah pada punya cucu. Nah jadi tuh kadang mereka itu pembagian waktu untuk ngurus cucu. Terus kemudian mereka harus ada urusan adat di rumah, belum lagi pekerja rumah tangga yang harus mereka lakukan itu. Nah, aku mengedukasinya itu bagaimana supaya mereka masih mendapatkan income juga, itu masih jalan juga, pekerjaan ini masih mereka bisa lakukan. Tapi satu sisi mereka juga masih bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, yang mana harapanku sih itu mereka bisa ngobrol sama keluarga mereka di rumah dan mereka bisa saling berbagi tugas rumah tangga. Dan itu akhirnya berhasil. Ya baru berhasil 6 bulan belakangan ini sih. Mereka bisa ngobrol sama suami mereka di rumah, sama istri mereka di rumah untuk pembagian tugas-tugas domestik itu gitu. Jadinya nggak nunggu satu orang aja. Berarti itu suatu langkah untuk juga bagaimana mengedukasi mereka juga dan memberikan solusi. Iya, memberikan solusi sih sebetulnya. Memberdayakan memberdayakan juga. juga gitu. Karena aku nggak mau mereka kehilangan pekerjaan juga. Karena di hari tua itu kan sebetulnya orang-orang itu lebih pengen yang kayak ya udah yang penting ketemu teman-teman aja, mereka bahagia, mereka happy ya kan, nggak yang dikejar apa segala macam, nggak, jangan sampai jadinya mereka kerja di tempat aku jadi artisan gitu malah mereka merasa nggak punya waktu di rumah gitu, atau nggak punya waktu sama keluarga, atau kan semua tentang gimana pinter-pinter strategi kita berbagi tugas di rumah gitu. Oke, keren banget Kak Idon dan semoga bisa istiqomah gitu ya dalam menerapkan itu semua ya Kak Idon ya. Kak Via itu kemarin melakukan inisiatif untuk anak-anak namanya Gen Kids Edu ya Kak ya. Jadi aku kebetulan salah satu yang beruntung mendapatkan suntikan dana alias funding dari komunitas setara dan investing in women. Iklan masuk nggak? Untuk bersama dengan 8 teman lainnya untuk menjalankan inisiatif kami masing-masing gitu. Nah, aku mengembangkan sebuah modul panduan untuk guru, orang tua dan juga para pegiat pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai yang sudah kita pelajari dan juga dipegang oleh komunitas setara sendiri untuk mendobrak apa? Mendobrak 4 norma-norma. Ada yang masih ingat nggak? Kita berempat nih mendobrak norma atau peran perawatan, Peran mencari nafkah, peran kepemimpinan. Itu aku mau jawab yang itu tadi sebetulnya. Aku bantuin yang ini. Yaudah, yang lain apa? Satu lagi itu berarti segregasi pekerjaan. Oke. Hebat kan? Gak sia-sia loh aku di Lulus yang sini. kohort 1 ya, Lulus kan? Nah, karena kan nggak mungkin secara gamblang kita jelaskan itu ke anak-anak bahwa ada peran segregasi gender, peran kepemimpinan. Nah, makanya aku rangkum itu ke dalam sebuah modul panduan untuk orang tua dan guru, gimana mereka bisa mengajarkan nilai-nilai ini, norma-norma yang kita dobrak ini dengan lebih inklusif, lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan keseharian mereka. Jadi aku bikin satu modul yang diintegrasikan dengan 5 buku cerita dan 1 board game untuk bisa dijadikan bahan atau media pembelajaran interaktif. Karena aku juga kan dekat dengan teman-teman guru lain dan orang tua muda gitu yang sebenarnya paham bahwa nilai itu penting dan baik gitu. Cuma gimana ya kita ngajarnya ke anak-anak, terus mereka kan juga tidak bisa menangkap, tidak punya pemahaman yang dalam juga tentang itu gitu. Jadi aku berharap bahwa nanti ke depannya modul ini bisa dipergunakan lebih luas lagi, lebih banyak lagi untuk bisa
ajarkan juga ke anak-anak. Jadi menggulung, orang tuanya dapat pemahaman, gurunya dapat pemahaman, anak-anak juga dapat pemahaman. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlewat. Iya, aku setuju banget sama Via. Karena sebetulnya Via kan yang bikin sekarang tuh buku-buku cerita tentang buat anak-anak ya, yang sangat ramah gender sih kalau aku baca itu. Dan maksudnya buku-buku cerita anak kita zaman dahulu itu kayaknya memang harus lebih diupdate ya kan, untuk bisa lebih ramah gender gitu kan. Ada beberapa stereotip atau norma-norma yang dulu kita pelajarin tuh yang masuk ke kepala kita harus kita hilangkan sekarang ya kan. Betul. Buku pelajaran juga Buku ya. pelajaran juga Ibu macam-macam. memasak, padahal Yes. di rumah Ibu pergi ke pasar. ibunya GoFood nggak Betul. Ayahnya Nggak yang apa-apa, memasak, nggak ya nggak masalah, masalah nggak kan. masalah. Heeh. Pada kenyataannya juga nggak harus selalu demikian. Di realita kan stereotip itu tidak pasti berjalan gitu. Iya. Kayak gitu. Oh, I love pasar. Iya kan, Aku aku lihat suka Idon banget kayak pasar. kemarin aku ke pasar dulu gitu sebelum kita seneng banget ada tau. workshop gitu. Jadi yang ke pasar sebenarnya siapa yang boleh ke pasar? Semua Semua. Semua orang boleh ke boleh. pasar, iya. Nggak harus ibu pergi ke pasar kan? Betul. Benar. Suamiku juga hobi beberes rumah, ngepel, nyuci panci, semua dia. Aku juga suka cuci panci. Iya. Kayak ada rasa satisfy gitu pada saat, tau gak sih kok yang hitam-hitam tuh tiba-tiba hilang kita gosok Iya, tuh. iya, iya. Berhasil gitu. Meditatif ya, nyuci itu meditatif Nyuci itu meditatif. banget. Nah, oke. Kayak suatu prestasi gitu ya, kita Iya, bisa itu jadi- mengincelongkan panci gitu. Kayak mungkin itu satu-satunya prestasi yang bisa aku banggakan. deh. Abis ini ada Menghilangkan endorse. Soda kue sama hitamnya cuka? itu. Enggak. Iya, dengan Jadi tips bersih-bersih. cairan pembersih itu Oke, jangan sebut merek ya, pakainya apa. gitu. Ngomong-ngomong yang tadi Kak Fia buat modul, terus buat pembelajaran online bagi guru se-Indonesia dari berbagai wilayah gitu ya. Itu ada salah satu teman kita yang join. Adalah Siapa tebak? Ayo lo. Dari Kalimantan. Siapa ya? Adalah. Pendidik. Pendidik. Siapa Kak Fia? Ada kebetulan saat ini aku lurusin dulu nggak buat guru aja, tapi kita punya 30 peserta yang sedang kita coba untuk uji coba penggunaan modul ini pertama kali gitu. Jadi tersebar di 13 provinsi, ada 17 orang guru, 11 orang tua, dan sisanya adalah para pegiat pendidikan. Nah, salah satunya ada dari teman-teman kita dari cohort 1, ada Box, ada Pur ada juga yang Box. menggunakan. Iya, Karena iya. Box tuh di komunitasnya di Kalimantan, dia Sekolah inklusi juga kan ya? dia pernah mengajar, tapi sekarang dia kayak punya komunitas untuk mengajarkan anak-anak di daerah marginal di sana gitu. Jadi kayak Hebat ada sekolah setiap Sabtu Minggu gitu, sekolah-sekolah Kalimantan kecil. Pride. hebat Box. Gitu. Jadi baru 30 tersebar 30 peserta sekarang, dari paling jauh di Balige, Sumatera Utara sampai Nabire, Papua Tengah. Gitu. Oke, jadi keren banget ya. Semoga dari modulnya itu bisa menginfluence orang tua, guru, dan juga murid-murid, dan mereka akan menyebarkannya ke orang lain lagi. Tapi by the way itu jadi kehalangan gak sih buat bikin konten di dalam Iya, buku cerita malah- itu? Karena kan iya. ini sebetulnya Lintas adalah generasi. ditujukan buat para orang tua mungkin yang masih milenial. Ada yang enggak ya, Gen Z enggak? Gen Z sih enggak sih, mungkin Sebenarnya ini sih yang jadi tantangan adalah kebanyakan anak-anak kan atensinya sudah berkurang gitu. Makanya sebenarnya kan kami juga mengadakan beberapa kali pertemuan dengan orang tua dan guru pengguna gitu. Jadi kita bahas juga tantangannya apa. Biasanya tantangannya satu, atensi anak tuh cukup pendek. Sama yang kedua, lingkungan sekitar keluarganya kurang mendukung gitu, karena masih ada nilai-nilai yang bertolak belakang gitu. Maksudnya ada beberapa nilai, kita kan nggak bisa juga sekonyong-konyong itu mengubah dalam waktu 1-2 hari gitu. Jadi kayak pendekatan ke keluarga juga butuh, karena ada nilai-nilai yang bertolak belakang mungkin dengan budaya keluarganya atau dan lain sebagainya. Paling itu sih tantangannya adalah atensi anak yang sulit diraih gitu sekarang. Dan tadi itu maksudnya lingkungan yang mungkin ada beberapa yang masih bergesekan gitu dengan nilai-nilai yang ingin kita tanamkan gitu. Tapi makanya ada games. Nah, di games itu biasanya buat jadi bahan refleksi anak, bahan bermain anak. Kan sekarang anak-anak jiwanya kompetitif sekali kan. Nah, dari games itu lumayan membantu sih. Jadi kayak mereka main terus baca buku ceritanya biar tahu isi dari si gamesnya gitu-gitu. Karena kebetulan gamesnya kan sebenarnya isi dari si modul dan buku ceritanya lagi. Jadi kayak anak-anak baca lagi terus kayak gitu akhirnya.
Jadi itu sih diakalin dengan ada games kalau di dalam modul itu, makanya aku bikin beberapa medianya gitu. Kemarin kita udah main kan? Udah, Ular walaupun tangganya nggak itu. selesai. Walaupun nggak selesai dicoba. Ternyata itu bisa dimainkan nggak cuma anak-anak tapi orang yang pernah menjadi anak-anak tuh mainkan itu juga bisa iya, gitu. karena kita kan adalah anak-anak orang tua kita, nggak sih? bener. Menyembuhkan inner child juga. Iya. Iya, betul. Keren banget Kak Via. Terus kita ke Kak Isti. Kak Isti tuh buat komunitas panda ya Kak ya. Betul. Mungkin kita kepo nih komunitas panda itu apa dan kayaknya tentang pendidikan ya Kak. Iya, kadang ada yang nyasar dikira kita pandai besi. Iya bener lagi. Di kepala aku tadi langsung ke situ pandai besi. Pandai dong kalau ini. juga hidup pandai. Terus Jadi namanya pandai. Pandai. Pandai, oke. Iya. Terus gimana sih Kak menyelipkan nilai kesetaraan di pendidikan khususnya di komunitasnya Kak Isti Pandai tadi Kak? Boleh di-sharingkan? Sebenarnya komunitas Pandai itu sudah berdiri sebelum aku join Genset ya. Itu berdiri pas lagi S2 di Costa Rica. Jadi tepatnya pas aku ulang tahun tuh 31 Desember 2016. Jadi itu sebenarnya tugas akhir waktu S2 untuk capstone project, my final assignment gitu. Namun karena jurusanku Peace Education dan waktu itu untuk ambil studi gender itu hanya opsional, tapi aku memilih ambil karena ingin menyembuhkan luka di masa lalu juga yang tadi inner child, terus aku juga penyintas gitu. Jadi terus kebetulan sepertinya semesta mendukung. 2024 bertemu Genset setelah sekian lama tidak ambil officially kelas gender di universitas, ketemu kelas-kelas gender keren di Genset dan itu seperti mengupgrade lagi ilmuku sebagai seorang founder komunitas gitu. Kalau kami itu fokusnya di pendidikan perdamaian khususnya berdasarkan kearifan lokal Indonesia gitu. Kadang juga pinjem kearifan lokal dari teman-teman di beberapa negara lain yang mengadopsi bagaimana sih jadi manusia yang damai gitu. Nah, setelah join Genset, menurutku juga perlu ada perspektif gender gitu. Kami juga tidak hanya berkolaborasi dengan teman-teman biner perempuan laki-laki, bahkan kami juga berkolaborasi dengan teman-teman ragam gender gitu. Sebut namanya seperti Kakak Anggun Pradesa yang akhirnya aku coba tawarkan ke Genset, gimana nih supaya tahun lalu ada Kak BK, tahun ini lebih baik ada satu teman ragam gender lagi yang bisa memberi perspektif baru, karena kalau Kak Anggun itu kan seorang produser film juga ya, jadi metodenya agak unik. Kami juga sering satu panggung baca puisi di Jakarta, jadi tidak harus selalu serius gitu mengenal teman-teman ragam gender gitu, bisa dari tadi metode film, metode puisi gitu. Jadi kegiatannya banyak sih, termasuk seperti itu tadi Inces baca puisi bareng, kadang juga mengunjungi rumah ibadah dan kerja bakti bareng, tapi kita sambil belajar tradisinya. Misalnya kita main ke Pura Dalem tuh di Jakarta Utara, kita tanya ini kok hari ini pengurusnya rata-rata hanya laki-laki yang datang, perempuannya kemana gitu-gitu. Terus kita jadi tahu, oh kebetulan pengurus yang perempuan lagi menstruasi nggak boleh datang ke pura gitu. Terus kita jadi tanya, jadi bertukarlah pikiran gitu, mungkin sebelumnya belum tahu, jadi kayak sedikit menyelipkan juga gitu, selentingan kritis tapi berusaha tetap merespek budaya gitu. Kayak tadi tentang isu menstruasi gitu, karena di Islam juga terpecah dua kan Inces, seperti yang Inces tahu, ada yang membolehkan kita perempuan datang ke masjid saat menstruasi, ada yang tidak. Nah, dengan obrolan-obrolan santai di akar rumput seperti itu. Keren ya teman-teman ya. Dia sering jalan-jalan sebetulnya. Iya, jadi ternyata kalau ngomongin pendidikan tuh nggak harus yang buku kayak gitu, Kalau menulis. Via mungkin caranya dengan bukunya dikirim kemana gitu kan. Kalau misalnya Isti dia yang mengirimkan dirinya sendiri. Mengirimkan dirinya. Iya, diterbangkan dirinya. Bantu gitu ngepel kan. di pura, di gereja gitu. Iya. Langsung belajar secara langsung gitu ya. Betul, sambil ngobrol, sambil ngobrol. temenan, nambah follower. Iya benar-benar. Ternyata kalau ngomongin perdamaian juga tidak lepas dari isu-isu kesetaraan ya Kak Isti ya. Harus. Jadi ini kalau mau serius ya, ada teori dari Profesor Johan Galtung dan juga John Paul Lederach, itu ada segitiga peace building actor. Bentuknya kayak piramid Inces gitu, segitiga kalau teman-teman bayangkan, dan dibagi 3 lantai. Nah, di lantai
lantai paling atas itu pastinya para pembuat kebijakan seperti presiden, menteri, perdana menteri dan lain-lain. Aku sih nggak kebayang ya satu hari bisa jadi presiden. Terus kalau nunggu jadi presiden nggak akan bikin perubahan ya kan, sampai almarhum juga. Lalu kalau yang di lantai kedua itu seperti ketua adat, pemuka agama. Aku juga bukan ketua adat, aku juga bukan pemuka agama, juga kayaknya nggak mungkin gitu. Nah kalau yang paling bawah dan sebenarnya kuantitasnya paling banyak adalah kita semua. Para masyarakat, orang muda, para pegiat akar rumput, guru, siapapun, penenun, dosen gitu. Jadi sebenarnya kalau fondasi akar rumputnya itu kuat, aku meyakini makin banyak individu dan komunitas jadi orang yang lebih damai dan setara, insya Allah sistem komunitas masyarakat dan negaranya juga makin bisa setara dan damai juga. Jadi ada teori perdamaian itu namanya dancing with the system. Individunya yang diperbaiki dulu satu persatu. Lama-lama menjadi baik semua. Seperti menabung, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Sama mau menambahkan juga. Jadi aku juga membaca beberapa penelitian dan concern juga sama psikolog yang mengembangkan modul ini gitu, bahwa akar dari perundungan, akar dari pembulian yang ada di sekolah, di lingkungan masyarakat adalah karena anak-anak itu tidak dibiasakan melihat adanya perbedaan. Mereka melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang berbahaya, yang berbeda, yang jauh dari dirinya, yang tidak sama gitu. Jadi ketika anak-anak melihat perbedaan sebagai sesuatu yang gak wajar, yang yang gak bisa mereka terima gitu. Jadi itulah akar dari perundungan. Perundungan nantinya dia akan berkembang menjadi banyak. Betul. Masalah kesehatan mental tadi, lingkungan yang gak harmonis, masyarakat Betul. yang jadi terpecah belah dan sebagainya. Jadi kita mulai tanamkan nilai-nilai itu ke diri kita dan ke orang-orang di sekitar kita. Aku pernah baca sebuah tulisan yang bilang seorang diri kita adalah tetesan air, tapi bersama-sama kita adalah samudra. Gitu. Oh, aku mau nambahin satu. Ada nih teori yang penting banget. Ini maaf ya, jadi kayak kuliah perdamaian. Ada namanya positive peace sama negative peace. Indonesia itu diramal tidak akan pernah bisa mencapai positive peace. Padahal sedihnya positive peace itu kalau diterjemahkan adalah social justice. Social justice itu apa? Keadilan sosial, yang mana ada di sila keberapa? Pancasila? 5. Jadi sebenarnya sebelum ada teori Galtung, teori Lederach, itu tuh kita udah punya di sila kelima Pancasila. Dan keadilan sosial tidak akan terjadi tanpa adanya Jaya. Pas tadi Kak Esi nanya ada sila keberapa, maaf banget yang muncul di kepalaku adalah burung Garuda, teman-teman. Kalau ada kuis apa sih yang kayak iya, aku mungkin kalau boleh, aku bakal Kalah pilih siapa yang kapas dan rantai. Kapas dan apa sih? padi dan kapas. Padi dan kapas. Sorry teman-teman. Rantai. Oh, udah membaur semua kan. Apa sih sila-silanya di Iya, dalam Deh. diri kamu kan? Betul. Gak apa-apa, melebur. Sudah terinternalisasi. Iya. Kalau masalah praktek Idon tidak usah dipertanyakan. Iya. Itu makanya hafalan simbol. Kalian nggak lihat ini sayap Garudaku? Mana? Nah, Idon, ngomong-ngomong kalau ke Idon, cara menyeimbangkan antara tradisi dan inovasi dalam konteks gender dan juga ekonomi gitu kan. Idon penenun kayak gitu. Sebenarnya kompleks banget kalau ngomongin tradisi, terus ngomongin gender, ngomongin ekonomi gitu ya. Ini aku masih dalami juga, aku masih pelajari juga. Berkat ada di generasi setara juga itu jadi memantik ya dalam diri ini bahwa oke, ini kayaknya perlu dibahas deh ini perlu ada sesuatu yang kita perlu kita upgrade mungkin. Kalau misalkan dia sebuah handphone nih perlu di-upgrade sedikit nih, ada yang perlu di-upgrade. Karena kalau ngomong tradisi kan tidak semua tradisi itu buruk, nggak semua tradisi itu juga baik gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya kita mau bergerak maju, kita mau ke arah yang lebih baik, setara bagi semua gitu kan. Berarti ya gimana kita bisa merubah tradisi itu, menghilangkan yang buruk-buruk, tapi yang baik-baik kita bawa nih. Kita tetap bawa lanjut nih gitu kan. Iya kan, misalkan kalian pergi contohnya Tamasya gitu kan ke pantai, kalian bawa rantang gitu kan. Masa iya sayur yang udah asem kalian tetap pertahankan, ya kan? Ya udah ganti aja, ganti sama yang lebih fresh, lebih baru lagi kayak gitu kan. Nah itu juga yang sebetulnya
jadi poin kalau misalnya aku lagi ngomongin tentang tradisi dan gender, termasuk juga ekonomi itu tadi gitu. Gimana kita, karena gender, tradisi, adat, budaya itu semua tuh sifatnya dinamis sekali, berubah dari ya hari ke hari, jam ke jam, selalu berubah. Tapi gimana akhirnya kita bisa membawa perubahan itu ke arah yang lebih baik bagi semua. Semuanya. Dan ada yang Ih, kayak orang namanya bener deh ngobrolnya. dan ada yang namanya kemarin kita belajar interseksionalitas. gitu. Ya jadi kita nggak bisa melihat satu isu itu hanya dari isu itu aja, karena ada banyak isu-isu terkait gitu kan, yang melatar belakangi isu itu gitu. Saling berkait Banget, saling berkait banget. interconnection ya. Iya, iya. Ada tadi ya kayak mungkin contoh awal yang aku ceritakan gitu kan, gimana ibu-ibu penenun ini dari pekerjaan mereka ada relasi dengan adat mereka di rumah atau di desa mereka, terutama di Bali, berelasi juga bagaimana dengan nanti upah mereka, pendapatan ekonomi mereka. Jadi itu semua tuh saling berkaitan. Peran gender yang selama ini mereka anut, mereka pahami gitu kan, itu sih. Ada yang pernah ke tempatnya Idon? Kak Via? Iya. Aku akan ke buka. sana sih sebenarnya kayak mencoba bereksperimen, menambah pengalamanku untuk sehari menjadi seorang penenun. Yeah. Susah ternyata. Aku sih kayaknya kalau suruh pindah profesi jadi penenun kayaknya belum dulu deh ya kayaknya gitu. Karena ternyata susah, nggak segampang yang kita lihat kan. Kita lihat kayak kalau di iklan-iklan kan ibu-ibu punya cetak gitu. Aku hampir membuat Idon bangkrut kemarin. Iya, Kayak benangnya jatuh terus, kayak ternyata tuh prosesnya panjang. Ini tuh kain yang sampai kita pakai saat ini tuh kayak prosesnya panjang. Misalnya terus kayak ini nih. misalnya tuh ya Iya. digulung dari lintingan-lintingan pohon kapas, dijadikan benang, digulung, dicelup, diwarnai, apa dulu namanya Don? Diikat gitu, terus akhirnya sampai setelah itu baru dipasang satu persatu untuk ditenun, dan itu tuh lama gitu prosesnya, melibatkan banyak orang juga. Tapi Ya karena orang-orang mungkin selama ini taunya tenunan itu diciptakan oleh satu ibu-ibu penenun gitu. Padahal sebetulnya kan untuk satu kain tenunan itu diciptakan mungkin ada 10 pasang tangan berbeda dengan gender berbeda gitu kan. Ada yang bagian mencelup warna, ada yang bagian mengikat motif, ada yang bagian ngurusin benangnya gitu kan. Ada yang bagian nenunnya langsung, ada yang bagian setting alatnya dulu, ada yang bagian menggambar dulu gitu. Macam-macam banget. Jadi ya, tenun itu bukan juga cuma tentang ibu-ibu, itu tentang peleburan bapak-bapak, ibu-ibu, perempuan, laki-laki, muda, semua segala macam lah. terus prosesnya kan juga nggak yang serta-merta jadi. Kita mungkin ngeliatnya kayak pas proses menenunnya aja ya, tapi kan ada proses di belakangnya tadi baru kata Idon. Terus di tempatnya Idon tuh yang mengerjakan, yang mengoperasikan tuh nggak cuma hanya ibu-ibu aja, tapi banyak gitu dari beragam usia. Terus ada bapak-bapak juga, ada anak muda seperti Idon. Ya Gitu ada yang lebih muda dari aku. Jadi sekarang tuh aku dapat anak-anak magang yang sudah Gen Z. Tuh seru kan? Gen Z banyak ya? Gen Z banyak banget gitu. Aku ya lebih senang sih. Dan ada cowok-cowok juga. Cowok-cowok malah lebih kebayangkan dari yang aku cerita tadi itu gimana dulu kita taunya ibu-ibu penenun gitu kan. Tapi sekarang ternyata udah ada cowok-cowok nih mulai nenun nih. Udah mulai banyak lagi nih yang mulai nenun. Jadi kan itu bukan tentang kebiasaan yang memang harus ditenun oleh perempuan gitu, enggak kan. Terus kenapa sih namanya harus ibu-ibu penenun? Kan bisa aja penenun Aja. gitu. Penenun aja. Jadi keinget habis baca jurnal. Jadi Mbak Mia tuh habis nulis di jurnal perempuan tentang fisher women. Sebagai guru bahasa Inggris, aku tuh jadi belajar gitu. Karena selama ini juga mengkritisi kok beberapa profesi terjemahan bahasa Inggrisnya itu man banget gitu, businessman, fisherman. Terus kata Mbak Mia kemarin ngejelasin, Mbak Mia tuh by the way profesor kajian gender UI ya. Silakan teman-teman yang mau lanjut S2 di sana. Googling dulu. Di googling. Juga mengisi di Genset selama 2 tahun. Jadi kalau nulis abstrak walaupun jurnalnya bahasa Indonesia tetap ada bahasa Inggrisnya, itu aku senang banget sampai aku tuh kirim DM ke adminnya, aku bilang bagus banget gitu. Kita harus tahu kalau ada profesi yang bisa ditranslate ke gender lain. Dan betul. memang kenyataannya ibu-ibu di pesisir itu banyak yang beneran jadi nelayan, bukan hanya ngepek-ngepek ikannya gitu. Dan itu harus mulai di-acknowledge gitu. Dan orang harus tahu ada fisher women gitu. Karena kan nelayan bukan tentang yang naik perahu menerjang badai, ombak Penyelam kayak juga Moana nggak sih? gitu loh. Terus kayak ya kan mereka bisa lempar jaring
terjaring dari pinggir pantai Tapi beneran kan. mereka suka naik kapal tapi berkelompok sih, iya. berenam gitu sampai Penyelam, ke menyelam juga nggak? iya. Karena iya. aku di bayanganku Kuat waktu juga aku kecil. para fisherwomen ini. Iya, waktu aku kecil pada saat teman-teman semua atau keluarga di rumah itu kita nyanyiin nenek moyangku, seorang pelaut itu yang menerjang lautan terus dia tercebur bangkit lagi, ada paus segala macam. Wow. Wah. Akar mula Putri Duyung dari sana nggak ya? Di drama Korea aku juga lihat yang mencari Oh iya ikan ada tuh drakor juga yang- kan yang oh, iya, fisherwomen. yang ini kan. Atau Iya. ada profesi lain yang menarik yang tadinya stigmanya itu satu gender aja, mungkin teman-teman bisa ikut komen. Jadi kita diskusi dan nambah Iya. ilmu. Tapi Iya. kan kalau kita udah tahu udah banyak ya kayak supir, terus kayak Iya. driver ojek online, terus apalagi yang udah mulai bergeser. Di Pilot Jakarta, juga ada. Transjakarta sekarang banyak driver Iya, perempuan iya, loh, bis benar-benar. besar. Oh iya, aku ada melawan lihat kemacetan satu Jakarta. konten kreator dia itu supir truk antar provinsi di Sumatera. Jadi dia biasanya bawa itu truk kontainer yang besar-besar itu dari Aceh terus turun nanti ke Padang terus ke Lampung, dia nyebrang sampai ke Banten, balik lagi nanti ke Aceh. Ada tuh. Dan itu keren banget. Iya, iya. Jadi ternyata Tepuk tangan. nggak tunggal ya sebuah pekerjaan itu bisa Iya. dilakukan oleh Enggak, iya. perempuan Sebenarnya ataupun pembagian laki-laki. pekerjaan tuh nggak ada, ya kan? Iya, itu hanya konstruksi sosial. Konstruksi sosial. aja. Betul, iya teman-teman. Nah ngomongin tadi kita udah ngobrol banyak ya tentang bagaimana kesetaraan di bidangnya teman-teman, pendidikan, ekonomi kayak gitu, tradisi. Kalau kita komunitas setara ini kan ingin mendobrak gitu. Tapi kalau kita mendobrak Duar gitu ya. satu-satu gitu susah gitu ya. Kita butuh kolaborasi. Iya dong. Nah, teman-teman apa harapannya untuk komunitas setara ke depannya dan terkait kolaborasi bersama? Kalau aku harapannya adalah sebenarnya nggak harus teman-teman di luar sana nggak harus serta merta atau secara secara gamblang mengkampanyekan ini juga, tapi minimal teman-teman mulai aware bahwa ada kesenjangan kecil mungkin yang kita kadang-kadang nggak sadar di lingkungan kita, terus kayak mulai aware juga bahwa kita nih sebenarnya manusia yang punya nilai gitu, yang punya hak, yang punya kesempatan yang sama, dan coba juga pelajari lagi sih kalau bisa karena guru ya suruh belajar pelajari lagi sih, maksudnya kayak nilai-nilai ini tuh ambil yang baik-baiknya yang bisa Atau teman-teman mungkin terapkan. mempertanyakan juga. Iya, ya, mulai mempertanyakan juga gitu. Karena jujur waktu aku sebelum ikut workshop satu kemarin tuh aku ini loh nggak punya pandangan yang luas bahwa permasalahan gender, permasalahan ketidaksetaraan itu juga ada dampaknya ke lingkungan, ke budaya tadi yang Idon bilang, terus ke iklim juga ternyata, terus ke masalah lain di ranah pekerjaan gitu. Jadi kayak nggak Iya, harus aku juga, didobrak, kalau nggak betul. kuat dobrak mungkin Patah dong kalau tangan Oh kita iya. sendiri Kalau dobrak nggak harus kuat rame-rame dobrak, ya. mungkin teman-teman raba dulu aja, Betul. lihat-lihat dulu aja, dengar-dengar dulu aja, dan mulai aware gitu, tumbuhkan kesadaran diri tentang isu-isu ini. Semoga ini berkelanjutan dan menjadi gulungan-gulungan baik gitu ke depannya. Aku juga mau nambahin sedikit karena pada saat awal aku join atau kita bergabung dan pertama kali kita bertemu di Generasi Setara itu tahun lalu, yang aku rasakan itu sebetulnya banyak sekali pertanyaan. Aku banyak sekali mempertanyakan hal-hal yang sebetulnya kita pelajari 3 hari itu. Gitu. Jadi nggak bener-bener langsung yang menyerap kayak oke materinya ini oke, nggak. Sebenarnya itu semua memulai dari mempertanyakan sih. Dari kebingungan dari juga kebingungan gitu. Kalau misalnya kita bingung, itu sebetulnya iya nggak sih? Kita bingung, kita mempertanyakan, kemudian kita mencari tahu, kemudian kita akan paham. Iya kan? Itu sih yang aku alami selama berproses dengan Generasi Setara ini. Dari yang awalnya nol, nggak tahu apa-apa, mempertanyakan banyak sekali hal. Akhirnya sekarang sudah mulai memetakan sendiri bagaimana cara aku mau berkolaborasi atau cara aku mau menyampaikan pesan-pesan tentang kesetaraan gender ini, targetku ke siapa atau apa yang aku bisa lakukan gitu, lebih ke strateginya sih. Iya, kalau kata guru mindfulness ada kegelisahan adalah awal dari adanya sesuatu yang harus diselesaikan gitu, Yes. baik di diri maupun di luar Yes. gitu. Jadi gelisah tuh nggak apa-apa. Coba Finish cari it. kegelisahan kalian. Repost. Retweet. Idem. Kalau Kak Isti gimana Kak? Apa harapannya? Nyambung ke Idon dan Via, aku selalu suka nih mengulang jargon hidupku adalah relearning. Jadi mempelajari ulang
muhasabah ya kalau kita di Islam atau di Sufisme itu, refleksi lah kurang lebih gitu. Apa sih yang udah kita pelajarin, apa sih yang sudah kita hidupi, cara hidup kita udah baik atau belum gitu. Jadi sebenarnya kesetaraan itu bukan hanya campaign seorang aktivis gitu, tapi juga cara hidup kalau bagiku sekarang gitu, menghidupi hidup. Bahkan di luar sana orang hanya tahu sufi itu Rumi doang, cowok. Padahal ada beratus-ratus tahun sebelumnya yang pertama kali lahir tuh namanya Rabi'ah al-Adawiyah, dan itu nggak kalah keren dengan Rumi. Nah itu cara aku relearning. Lalu kalau ada yang kurang baik, aku undo, aku unlearning gitu. Jadi aku cancel. Jadi cancel culture itu bukan hanya untuk meng-cancel orang-orang yang gak seru gitu ya, tapi kita juga bisa meng-cancel hal-hal yang sudah tidak tepat seperti rantang pikniknya Idon tadi. Karena sayurnya udah basi, ya udah di-cancel aja gitu. Bisa dijadikan pupuk kompos mungkin ya. Betul. Gitu. Terus masak sayur baru. Lalu makanya kita sayur barunya adalah learning new thing. Yes. Mungkin learning new thing bingung dulu, shock dulu gitu. Ya tapi kan manusia itu kalau di sosiologi bisa beradaptasi karena kita makhluk sosial. Ya udah gitu. Jadi kesetaraan ini jangan dianggap sesuatu yang jauh-jauh barat gitu ya. Sebenarnya kalau mau diperintilin satu-satu, kayak ini, aku habis nulis juga kemarin pas 17-an aku nulis tentang sejarah si Putih. Nggak pernah diketahui namanya siapa, tapi sosok si Putih adalah transpuan yang satu-satunya orang yang berani membukakan jalan di salah satu daerah di Jawa untuk Jenderal Sudirman saat bergerilya mau ditangkap sama Belanda. Jadi sosok si Putih ini adalah pahlawan transpuan yang menurutku harus digali lebih dalam ini ya. Kalau ada yang nonton para sejarawan tolong dicari. Ini sempat dipublish di Historia juga, terus aku tulis kembali dari perspektif gender untuk perkumpulan suara kita. Yang seperti itu gitu. Jadi banyak bertanya, banyak cemas, banyak bingung, terus diulang tadi si cycle itu, relearning, unlearning, learning new thing sampai akhir hayat kita, sampai nafas kita habis. Karena tadi kalau kita takut tertabrak agama atau apa itu, ingat kita ini manusia, punya spirit, di dalam diri kita ada jiwa, ada roh, kita bernafas, udah sampai situ berarti tugas kita adalah bermakna, menghidupi hidup dengan baik gitu, tidak usah bingung-bingung. Keren banget Kak Isti. Rangkuman ya, rangkuman ya. Rangkuman. Coba sana Inces rangkum. Coba Inces rangkum. Ini tugas Bingung yang nggak? susah ya. Bingung nggak, Inces? Ngobrol panjang Jadi lebar. diuji ya. Iya, kalau tadi yang aku dapat simpulkan gitu ya teman-teman, ternyata perjalanan setiap orang itu berbeda-beda. Mulai dari timelinenya, nggak ada timeline yang paten gitu loh. Kapan, tahun ini gitu, enggak. Tapi itu sebuah proses individu untuk menemukan sesuatu. Mulai dari tadi kata Kak Via, meraba-raba, melihat gitu. Mulai melihat, merasakan resah, gelisah, mempertanyakan, lalu mulai mengintip-ngintip kayak gitu. Setelah mengintip-ngintip mulai ketok-ketok pintu, setelah ketok-ketok pintu mulai membuka dan mendorong, lalu Setelah mendobrak. mendorong, Kalau main kesetaraan gender pun juga nggak cukup dari misal salah satu bidang aja, tapi juga dari Yes. bidang-bidang yang lain, semua bidang. Dan di Genset ini aku belajar bahwa itu semua memang harus saling melengkapi, nggak harus nggak cuma satu tok gitu loh. Bahkan di dalam ekonomi, seni, media, pendidikan. Kan serunya di Genset kita dari latar belakang yang berbeda-beda sekali kan. Betul, dan aku benar-benar kayak wah ini benar-benar teman-teman yang sangat beragam dari latar belakangnya, usia juga, dan profesi, Tempat pengalaman tinggal. hidup, tempat tinggal. Jadi kayak belajar banyak banget gitu teman-teman. Seperti warna-warna baju kita yang berwarna-warni. Makasih wardrobe. Terima kasih Mama Lembata. Ya, meskipun kita ini dari berbagai bidang yang berbeda-beda, tapi kita satu visi misinya yaitu untuk mendobrak stigma-stigma ataupun norma-norma tradisional yang ada, dan kita memperjuangkan apa teman-teman? Kesetaraan. Kesetaraan. Bagi semua. Teman-teman, mungkin itu tadi ya yang kita sharing-sharingkan. Tapi memang kalau ngomongin isu-isu ini dari hal-hal yang kacamata-kacamata yang menarik, menyenangkan, itu nggak terasa teman-teman. Mungkin awal-awalnya kayak
apa ya ini mempertanyakan, lama-lama kita malah jadi saling belajar satu sama lain. Oke, aku mau ngucapin banyak terima kasih untuk Yeah. teman-teman semua, Kak Idon, Kak Via, Kak Isti Terima sudah kasih, berkenan Ince. Terima berbagi kasih, hari Ince. ini. Terima kasih semua yang sudah Terima mempersiapkan kasih. Terima ini. kasih juga Udah datang ke kakaknya. sana. Mungkin itu teman-teman, terima kasih banyak. Semoga teman-teman selalu konsisten dalam menyuarakan kesetaraan di Yes. bidangnya teman-teman dan kita selalu dapat berkolaborasi satu Yes. sama lain. Yeah. Oke. Terima kasih, sampai Makasih jumpa di semua. podcast-podcast selanjutnya.